Selamat pagi dan selamat hari Minggu saudara sekalian. Sekarang kita ingin memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah Tuhan sekali lagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Meskipun kami masih melakukan ibadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Siapa dapat melawan?
perkara kini telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku,
hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hanya musik saja. Musik boleh lebih keras. Mari jemaat, kita menyembah di dalam hati kita. Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di rumah Anda masing-masing. Tahukah saudara, Tuhan begitu rindu kepada saudara. Tuhan bahagia melihat saudara. Tuhan rindu menjamah, membelai saudara. Dan Tuhan rindu bersekutu dengan saudara, dengan saya. Dia bahagia bertemu saudara. Saudara mungkin tidak melihat dia, tapi Tuhan bahagia melihat saudara. Tuhan sedang menikmati saudara.
Mari sambut dia. Sambut kehadirannya. Dia sedang mengulurkan tangannya saat ini untuk menyembuhkan saudara. Pegang tangannya. Saudara memang tidak melihat ada tangan yang terulur, tapi saya ingin katakan, Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Jamah dia. Dan kekuatan dari Tuhan, kehidupan dari Tuhan sedang mengalir kepada tubuh saudara, kepada jiwa saudara. Dia memberikan, dia mengalirkan kedamaian, ketenangan, ketenteraman. Dia ingin saudara tahu bahwa Tuhan, bahwa dia mengasihi saudara. Dia ingin saudara tahu bahwa dia memperhatikan saudara. Tahukah saudara, ketika saudara bersedih, Tuhan juga bersedih atas kesedihan saudara. Ketika saudara bersuka cita, dia juga bersuka cita bersama saudara. Dan dia ingin berkata, anakku, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku selalu ada bersamamu. Di tengah situasi yang menakutkan, yang menyedihkan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi aku selalu bersama engkau. Aku menilik engkau setiap waktu. Dan aku tidak pernah tertidur. Aku akan menjadi tiang awan bagimu di tengah terik matahari. Dan aku akan menjadi tiang api bagimu untuk menghangatkan engkau di tengah malam yang dingin. Anakku, aku mencintai engkau. Aku mengasihi engkau. Terimalah kasihku saat ini. Terimalah cintaku saat ini. Terimalah sayangku saat ini. Terimalah sukacitaku saat ini. Setiap saudara yang mengikuti ibadah pagi hari ini, saudara bukan sedang menonton sebuah acara. Saudara boleh pejamkan mata Anda dan ikut menyembah. Saudara boleh menyembah dalam hati. Saudara boleh menyembah dengan suaramu yang terdengar. Menyembah bersama musik yang sedang dimainkan. Alunkan pujian di dalam hati saudara. Alunkan pujian melalui hati saudara. Dan saudara akan merasakan satu keajaiban kehidupan Tuhan yang luar biasa sedang bergerak dalam hati saudara. Mari bersama kita kembali nyanyikan dari awal. Jemaat juga menyanyi bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Kekuatan Tuhan dalam hidup saudara. ku dapat di dalam-Mu. Saudara punya kekuatan itu. Kau teguhkan hatiku, Hati Anda teguh. tiada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi saudara. Sebab aku percaya, Yes. bukan karena melihat, Jemaat menyanyi namun bersama. karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Menyembah bersama. bukan karena Memuji bersama. melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Kami percaya pada bukan Tuhan. karena melihat, Walaupun kami tidak melihat Engkau, namun karena firman-Mu tapi kami baca yang firman-Mu. selalu digenapi di Dan firman-Mu, ya dan amin bagi kami. percaya, bukan karena Kami tidak melihat Engkau, melihat, namun kami percaya. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ulang sekali lagi. Sebab aku percaya, Menyembah bersama. bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah kita tetap kekal sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap saudara yang percaya pada firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang bisa percaya pada Tuhan walaupun engkau tidak pernah melihat Dia. Berbahagialah saudara yang percaya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan, karena itu akan terjadi, tergenapi dalam hidup Anda. Meskipun saat ini mungkin sudah melihat, mengalami keadaan saudara, hidup saudara bukan seperti apa yang firman Tuhan janjikan. Tapi saya mau berkata pada saudara, Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Tetap bertekun, tetap teguh berpegang. Seperti Abraham yang tetap percaya meskipun puluhan tahun dia menantikan janji Tuhan, tapi dia bukan lemah dalam kepercayaannya, tapi justru dia makin kuat di dalam kepercayaannya. Saya berkata pada saudara, dalam suasana seperti inilah, dalam keadaan kondisi seperti inilah, iman kita, iman saudara, iman saya sedang mengalami ujian.
Bukan Tuhan yang menguji kita. Tuhan tidak pernah menguji kita. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kekuatan dan kelemahan kita. Tapi seringkali kita tidak tahu akan kelemahan kita. Karena itu pada saat seperti ini, kita bisa melihat, kita bisa mengenali bagaimana iman kita yang sesungguhnya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Meskipun Anda merasa kelemahan mungkin saat ini, tapi Tuhan adalah kekuatanmu. Karena itu, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada yang menjadi lawan kita. Dan kita selalu akan lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Dan firman Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kami menghadap Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memakai lidah bibirku untuk menyampaikan firman-Mu, isi hatimu. Yang kami percaya, firman itu selalu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam firman-Mu, Engkau punya perintah yang harus dilaksanakan, dan perintah itu pasti akan berhasil. Pakai lidah bibirku Tuhan untuk berkata-kata, Roh Kudus, Kau menolong aku, dan juga Engkau menolong semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu, atau siapapun juga yang mengikuti ibadah bersama pagi hari ini, supaya kami diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian. Selamat pagi. Kembali kita beribadah bersama-sama. Dan saya percaya, dan terus saya juga berharap, bahwa saudara semua dalam keadaan yang baik. Dalam situasi yang masih belum pulih normal 100%. Biarlah kita tetap bersuka cita, berbahagia, karena kita punya Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kita. Saya berdoa, supaya saudara semua, setiap hari, selalu mengalami sukacita, damai sejahtera, yang melampaui segala akal dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini, tema khotbah yang akan saya sampaikan berjudul Ajaran Sehat. Kalau saudara mendengar kata ini dan saudara membaca di Alkitab, maka satu-satunya rasul yang pernah berkata tentang ajaran sehat itu hanya Rasul Paulus. Dan dia berani berkata, ajaran yang dia sampaikan adalah ajaran yang sehat. Terus kalian kalau sudah mendengar kata sehat, betapa pentingnya kata sehat itu. Tubuh kita perlu sehat. Pikiran kita perlu sehat. Jiwa kita perlu sehat. Tindakan kita perlu sehat. Ajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak kita perlu sehat. Kalau tidak, kita mungkin akan menghasilkan anak-anak yang bertindak, bersikap tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai orang tua. Tindakan seorang suami kepada istrinya, tindakan seorang istri kepada suaminya juga perlu sehat, supaya masing-masing pihak mengalami satu kehidupan yang mereka inginkan. Demikian juga sekalian dengan kehidupan Kristen kita. Kita perlu mendengar dan menerima ajaran yang sehat. Ketika saudara ingin makan yang sehat, tentunya saudara harus tahu, harus paham jenis makanan apa yang memberikan kesehatan kepada saudara.
Dan jenis makanan apa yang sebaiknya saudara hindarkan, karena itu akan mendatangkan sesuatu yang buruk di masa depan. Kalau saya ingat usia manusia yang Alkitab yang Tuhan janjikan 70 sampai 80 tahun. Jadi sebenarnya saudara sekalian, seluruh anggota tubuh kita Tuhan sudah persiapkan untuk bisa tahan sampai minimal 70, maksimal 80. Kadang-kadang ada yang lebih daripada itu. Saya tidak berkata tentang seseorang yang pulang pada waktu usia muda. Itu hal-hal yang misteri yang mungkin kita tidak akan pernah mengerti. Nah, di dalam kekristenan kita perlu menerima ajaran yang sehat. Kita akan membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan melihat bersama, bisa ditampilkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ini perkataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Terus ayat selanjutnya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Next. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita lanjutkan dengan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya ingin mengajak saudara melihat, jangan dulu ini, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa terjemahan yang sudah dipersiapkan. Mari kita membaca, kita melihat bersama-sama beberapa terjemahan yang ada sebab akan datang waktunya. Perhatikan ya. Tadi kita sudah membaca ayat yang ketiga. Nah, ini beberapa terjemahannya. Sebab akan datang waktunya orang tidak mau mendengarkan kebenaran dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Terjemahan yang berikutnya yang lain. Waktunya akan datang, orang-orang tidak mau mendengarkan ajaran yang benar. Mereka akan terus-menerus mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan hatinya, yang mengajarkan apa yang ingin didengarnya. Terjemahan berikutnya, saya hanya memberikan 3 terjemahan. Karena masanya akan datang kelak, manakala orang tiada tahan akan pengajaran yang benar. Tetapi sebab gatal telinganya hendak mendengar, maka dihimpunkannya bagi mereka guru-guru bagi dirinya menurut hawa nafsunya sendiri. Nanti kita melihat lebih lanjut. Kita masuk pada ayat yang keempat, 2 Timotius 4, ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Coba lihat satu terjemahannya. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci dan dengar yang gembira mengikuti paham mereka sendiri yang sesat. Nah, saudara sekalian, di dalam 2 Timotius 4 yang ketiga tadi, Rasul Paulus mengatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Pertanyaannya, kalau semua orang kan bicaranya dari kitab suci, dari Alkitab. Dan tentunya Alkitab itu kan sehat. Tapi kenapa Rasul Paulus mengatakan orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat? Nah, kalau begitu, kita kan harus paham sebagai jemaat, juga sebagai seorang
yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk share firman Tuhan, kita harus mengerti ajaran sehat itu seperti apa. Saya melihat beberapa hal dari perikop yang kita baca ini, bukan dari ayat yang lain. Dari perikop yang kita baca ini, pasal 3 ayat 15, bagian A, ajaran sehat itu bersumber dari kitab suci. Karena tadi Rasul Paulus mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi ajaran sehat itu sumbernya itu kitab suci. Nah, kan semua orang yang share firman Tuhan juga ambil dari kitab suci. Betul sekalian. Tetapi bukan sembarang kita mengutip ayat Alkitab. Ajaran sehat itu adalah ajaran yang bersumber dari kitab suci, tetapi ajaran yang diinterpretasikan dengan benar, sesuai dengan konteksnya. Kalau di dalam pelajaran Alkitab yang lebih dalam, ada istilah exegese dan eisegese. Saya perlu mengutip sedikit istilah ini, meskipun mungkin itu tidak biasa bagi saudara. Exegese itu exit. Artinya kita berusaha menarik keluar, waktu kita baca Alkitab, baca satu perikop atau pasal atau paragraf, kita berusaha menarik keluar arti yang sesungguhnya, makna yang sesungguhnya dari ayat itu, atau dari paragraf itu, atau dari pasal itu, sesuai dengan konteksnya. Kita harus belajar itu, artinya gini, ketika sang penulis menuliskan itu, surat itu, kepada jemaat pada waktu itu, kita harus mengerti maksudnya apa, maknanya apa, untuk kemudian kita mengambil prinsip-prinsipnya dan menerapkannya pada kehidupan kita pada zaman ini. Tentunya konteks budaya waktu itu beda dengan saat ini. Tujuan seorang rasul menulis surat pada waktu itu berbeda dengan kebutuhan kita, tapi kita bisa mengambil prinsip-prinsipnya. Itu exegese. Tapi kalau eisegese itu sebaliknya. Malahan seseorang itu berusaha memasukkan pengertian kepada ayat yang tertulis di sana. Dan ini suatu kesalahan sekalian. Itu seperti saudara bicara sesuatu, lalu diresponinya salah. Saudara sebetulnya ngomong seperti itu tidak berniat seperti itu, tapi orang menerjemahkannya salah. Dia pikir, dia simpulkan kita bicaranya seperti yang dia pikirkan. Kan tidak boleh, saudara sekalian. Ketika orang mendengar perkataan kita, dia harus paham maksud kita apa, supaya ketika dia menyampaikan kepada orang lain, dia tidak salah menyampaikannya. Demikian juga ketika kita membaca Alkitab, kita tidak bisa sembarangan memberi pengertian kepada ayat-ayat, pasal-pasal yang kita baca. Karena pengertiannya sudah ada di sana. Justru kita perlu mengeluarkannya untuk kita paham dan kita ambil prinsipnya, kita terapkan pada jemaat dalam kehidupan kita juga masa kini. Jadi itu adalah ajaran yang sehat. Interpretasinya mesti benar. Supaya apa tuh sekalian? Supaya kita memiliki firman yang betul-betul berotoritas bagi kehidupan iman dan kehidupan praktis setiap hari. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi bagi kehidupan iman dan kehidupan praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kita mesti memiliki firman yang benar, ajaran yang sehat. Contohnya misalnya, ketika saudara membaca Injil Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang memberikan kepada kamu suatu hidup di dalam segala kelimpahan. Ketika saudara membaca itu, yang terpikir dalam pikiran saudara apa? Saya tahu. Pasti yang saudara pikir hidup di dalam segala kelimpahan. Segala itu ada semua. Kelimpahan apa? Bukan cuma cukup. Kelimpahan itu banyak. Yang saudara bayangkan apa? Kekayaan. Kekayaannya berapa? 10 juta? 100 juta? 10 miliar?
Nah itu saudara. Ya. Saudara harus mempelajari maksud Tuhan untuk dia bicara segala kelimpahan itu apa. Sebab kalau kita salah menginterpretasikannya, maka kita akan memiliki pengharapan yang salah. Yang nantinya berujung kepada kekecewaan bagi hidup kita. Karena itu tidak bisa sembarangan kita menginterpretasikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Ini demi kebaikan hidup saudara dan saya, dan kita semua di hari ini dan di waktu selanjutnya. Ajaran sehat itu bukan sekedar pendapat manusia, maupun pengalaman hidup seseorang yang bersifat subjektif. Tentunya setiap kita punya pendapat. Pendapat kita boleh benar. Pengalaman hidup kita juga punya. Bisa benar. Tapi itu sifatnya subjektif. Artinya apa? Pendapat saya, pengalaman hidup saya tidak selalu harus juga menjadi pengalaman hidup orang lain. Contoh misalnya Ayub atau Daniel atau Sadrah, Mesah, Abednego. Coba sudah bayangkan ada seorang Ayub pada masa kini yang mengalami penderitaan begitu rupa. Anaknya mati semua, hartanya habis semua, dia sakit parah, semua kehilangan segala-galanya. Lalu dia berkata, misalnya dia berkhotbah. Dia berkata, kalian semua akan mengalami seperti saya, diuji oleh Tuhan. Misalnya seperti itu. Apa benar? Tidak. Atau Daniel yang masuk ke gua singa. Seandainya kata dia ada sekarang, misalnya terus dia berkhotbah, saya masuk gua singa, tetapi Tuhan melindungi, menutup mulut singa, sehingga saya selamat. Dan kalian semua juga, sesekali kalian pasti masuk gua singa. Apa betul? Tidak, saudara sekalian. Pengalaman mereka boleh seperti itu. Sadrah, Mesah, Abednego masuk ke kuali panas. Dia tidak bisa berkata semua orang akan mengalami seperti itu. No. Pengalaman seseorang boleh jadi pengalaman dia. Mungkin melalui itu dia bisa belajar sesuatu tentang Tuhan, dari Tuhan. Itu baik buat dia. Tetapi tidak mesti juga harus menjadi pengalaman hidup orang lain. Nah ini yang kadang-kadang kita salah sekalian. Ya, karena itu yang namanya ajaran sehat itu bukan bersumber dari pendapat manusia, bukan bersumber dari pengalaman hidup manusia. Ajaran yang sehat selalu bersumber dari kitab suci. Ketika berhubungan dengan pemimpin, saudara harus mengerti, pendapat kita bisa benar, tetapi sikap kita bisa salah terhadap pemimpin. Atau pendapat kita memang salah, ditambah dengan sikap yang salah terhadap pemimpin. Harus paham itu. Entah kita sebagai orang yang dipimpin, entah kita sebagai orang yang sedang memimpin. Harus mengerti itu. Yang kedua, pasal 3 ayat 15 bagian B. Ajaran sehat itu memberi hikmat. Artinya apa? Bukan kebodohan. Memberi hikmat, bukan kebodohan. Kebodohan apa? Ajaran sehat tidak membuat orang-orang bersifat seperti burung beo, membeo. Bersifat seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Kalau saudara bicara sama burung beo yang sudah diajarkan, bisa ajak berbicara. Misalnya, saudara ajarkan selamat pagi. Selamat pagi. Lucu ya? Lucu memang. Tapi coba, malam hari, saudara ngomong itu, selamat pagi. Dia akan ngomong selamat pagi. Kalau misalnya jam 11 pagi, saudara ketemu seseorang, lalu saudara berkata, jam 11 nih, 11, jam 11. Selamat pagi Pak. Dia akan bilang apa? Udah siang. Selamat siang. Apalagi jam 12. Saudara bilang selamat pagi. Pagi jam 12. Siang. Itu karena Anda manusia. Anda tidak akan membeo. Burung beo. Kapanpun, selamat pagi, malam, subuh, sore, tetap selamat pagi.
Saya mau berkata kepada saudara, ajaran sehat tidak mendidik jemaat menjadi seperti burung beo atau seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ditarik kemana aja ikut. Kenapa? Sakit kan hidungnya. Itu seperti kerbau dicocok hidung. Ajaran sehat tidak menjadikan jemaat seperti itu, selalu hanya manut-manut. Tapi ajaran sehat membuat orang berhikmat, punya hikmat. Yang berikut, ajaran sehat menuntun kepada keselamatan. Itu masih pasal 3 ayat 15. Perhatikan pas ayat itu. Menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Artinya, bukan menuntun kepada keselamatan melalui berbagai bentuk perbuatan berdasarkan perbuatan kedagingan, berdasarkan legalisme. Keselamatan yang kita miliki itu semua dasarnya iman, bukan perbuatan, bukan legalisme. Bukan. Anda tidak harus berbuat apapun untuk Anda selamat. Karena semua yang perlu dilakukan untuk keselamatan Anda, semuanya telah dilakukan dengan tuntas, sempurna oleh Tuhan Yesus. Titik, nggak ada komanya. Anda harus paham itu. Nah, tetapi demikian hal yang lainnya, ajaran sehat juga tadi dikatakan menuntun kepada keselamatan, bukan menuntun kepada kekayaan. Saya tidak menentang kekayaan dan saya percaya Tuhan pun suka kalau saudara kaya. Tuhan pun ingin memberkati saudara. Tapi ajaran sehat itu bukannya menuntun kepada kekayaan. Apa-apa bicaranya kekayaan, tentang kekayaan. Nanti lama-lama maksud kalian, kalau ajaran seperti itu, maka orang Kristen akan menjadi sangat duniawi. Karena yang dipikirkan cuma kaya, duit. No. Ajaran sehat menuntun kepada keselamatan, menuntun kepada pertumbuhan rohani. Kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara memiliki pekerjaan yang baik, usaha yang baik, tekun di sana, saudara bisa memastikan saudara akan punya cukup, bahkan lebih dari cukup. Mungkin bisa kaya raya. Jadi jangan takut akan hal itu. Yang berikutnya, ayat 16. Ajaran sehat itu adalah ajaran yang mengajar. Mengajar. Seseorang itu perlu diajar. Dia nggak bisa tumbuh sendiri. Mesti menerima pengajaran. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 20 ketika dia mengutus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar mereka. Itulah ajaran sehat. Tentunya yang diajarkan mesti ajaran yang sehat. Yang berikut, ajaran sehat itu menyatakan kesalahan. Ini yang bicara Paulus. Ajaran sehat itu menyatakan kesalahan, bukan membiarkan kesalahan. Bukan bersikap masa bodoh, ntar juga ngerti sendiri. No. Saya mau bilang kepada saudara, bahkan sekalipun kita sudah diberitahu sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, bisa jadi kita nggak ngerti-ngerti. Akibatnya apa? Sikapnya, tindakannya ya sama seperti itu. Itu sudah diberitahu aja nggak ngerti, apalagi nggak diberitahu. Harus mengerti itu. Ajaran firman Tuhan tidak membiarkan orang nanti akan ngerti sendiri. No. Harus diajar. Ajaran sehat dikatakan memperbaiki kelakuan. Mula-mula kelakuan yang salah dinyatakan. Dan kemudian diajarkan yang benar. Dengan cara yang benar, dengan ajaran yang benar. Kadang-kadang caranya salah. Kalau caranya salah, biarpun ajarannya benar, nggak diterima. Bahkan yang diajarkan itu bisa bersikap sangat salah sekali, sehingga keluar sama sekali dari jalurnya. Kalau caranya salah, meskipun ajarannya benar, atau caranya benar, tapi ajarannya salah.
Nggak bisa, kelakuannya nggak bisa berubah. Dan ajaran itu tidak bersifat legalisme. Untuk memperbaiki kelakuan orang, hal pertama yang dia mesti mengerti adalah apa? Siapa dia di dalam Kristus. Yang dia mesti mengerti adalah identitas baru dia dalam Kristus. Karena itulah titik awal di mana orang kelakuannya bisa berubah. Bukan sekedar kita mengatakan, oh kamu jangan begini, itu salah. Bukan begitu. Harus beri pengertian yang benar. Siapa dia dalam Kristus. Itulah yang membuat dia, titik awal dia bisa mengalami perubahan dalam kelakuan dia. Dan itu perlu diajarkan berulang-ulang. Karena seringkali orang Kristen itu lupa dengan identitasnya dalam Kristus. Kemudian, ajaran sehat itu bersifat mendidik. Semua yang saya katakan ini, itu ada di pasal yang kita baca tadi. Bersifat mendidik. Kata mendidik itu dalam teks aslinya, artinya memiliki beberapa arti. Jadi kata mendidik itu bukan cuma mengajar, tapi dia memiliki beberapa arti, mengandung beberapa arti. Misalnya apa? Disiplin, training, instruksi, dan koreksi. Itu arti dalam teks aslinya kata mendidik, dalam teks Yunaninya. Mendidik orang dalam kebenaran. Kata kebenaran dalam teks aslinya itu mengandung arti kewajaran dalam karakter dan tindakan. Yang terakhir, ajaran sehat itu memperlengkapi orang-orang milik Allah untuk melakukan setiap perbuatan baik. Nah, ini penting saudara. Saya ulangi ya. Ajaran sehat itu memperlengkapi orang-orang milik Allah untuk melakukan setiap perbuatan baik. Kalau saudara mendengar kata perbuatan baik, jangan berpikir, oh saya mesti berbuat baik supaya saya selamat. No. Perbuatan baik ini bukan untuk memperoleh keselamatan. Oleh karena keselamatan tidak bisa diperoleh melalui perbuatan baik. Keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Perbuatan baik juga bukan untuk memperkenankan Allah supaya membuat kita layak, berkenan, ataupun untuk menyenangkan Allah. Bukan sekalian. Allah tidak nuntut itu kok. Alkitab mengatakan apa? Korban-korban, bakaran, persembahan. Nah, aku nggak butuh. Orang bilang, nggak butuh. Jadi Tuhan nggak butuh itu. Nah, di dalam Kristus, karena kita dalam Kristus itu sudah menyenangkan Allah. Nah, kalau begitu untuk apa perbuatan baik? Seringkali kita berpikir, nggak usah perbuatan, nggak usah. Betul. Dalam hubungan dengan Allah tidak perlu perbuatan apapun juga. Nggak perlu. Artinya untuk selamat ya. Untuk selamat nggak perlu. Tetapi bukan berarti sama sekali kita nggak berbuat baik sama Tuhan. 2 minggu lalu saya pernah khotbah tentang perempuan berdosa, pelacur itu, yang meneteskan air matanya berkaki Yesus, mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya, menuang minyak yang mahal, parfum ke kakinya. Lalu Tuhan bilang apa? Kenapa perempuan ini berbuat seperti itu? Oleh karena dia sadar dosa-dosanya yang banyak itu telah diampuni. Makanya dia menunjukkan kasih yang luar biasa pada Tuhan. Dan saya sampai pada waktu itu, sebetulnya manusia tidak bisa mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi manusia berdosa yang sadar dirinya diampuni Tuhan, dia bisa mengasihi Tuhan. Kalau sadar, dia bisa mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bukannya tidak merasakan sesuatu. Meskipun Tuhan nggak ngomong di sana, wah aku senang dengan tindakannya. Enggak. Marta, Maria. Apakah Marta itu jelek tindakannya? Wah, melayani Yesus, masak. Kan bagus dong buat Tuhan. Itu dia nggak males artinya. Ya. Bukannya Tuhan nggak suka. Kan habis itu juga Tuhan makan.
menikmati masakannya Marta. Tetapi Tuhan memberi pujian kepada Maria. Oleh karena apa? Tuhan datang ke sana itu bukan buat makan. Tuhan datang kepada orang itu untuk memberkati. Dan Maria mengerti ada berkat Tuhan waktu Tuhan datang kepada dia. Makanya dia lebih fokus pada Tuhan ketimbang hal-hal yang lain. Makanya Tuhan memberikan sepertinya memberikan pujian lebih baik kepada dia dibanding kepada Marta. Artinya Tuhan bisa menikmati kok setiap hal yang baik yang kita lakukan buat dia. Dia pernah berkata kepada umat Israel, percuma memuji aku, cuma bibirnya kok yang umat kami memuji aku, tapi hatinya jauh daripada aku. Artinya kalau kita memuji Tuhan dengan hati kita, seperti tadi saya mengajak saudara, mari menyembah Tuhan, jangan diam. Waktu Anda mengikuti ibadah, walaupun masih online, ya, saudara sebaiknya tidak bersifat sebagai penonton, sedang menonton sebuah acara hiburan. Ini adalah ibadah, dan sebaiknya saudara mengikuti ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara duduk di ranjang, bolehlah. Tetapi jangan tiduran, karena nggak ada ibadah tiduran, nggak ada. Duduk yang benar. Ya. Dan saudara memuji Tuhan. Kalau menyembah, ikuti musiknya, ikuti penyembahannya. Sehingga saudara mengikuti acara 50 menit, 1 jam, itu nggak sia-sia, nggak percuma. Tapi ada satu hal yang kekuatan rohani yang sudah didapatkan lewat ibadah itu. Nah, mengenai perbuatan, bukan untuk dapat sesuatu dari Tuhan, tetapi perbuatan baik yang sewajarnya dilakukan oleh orang yang telah menjadi orang percaya. Sewajarnya, selayaknya, mestinya seperti itu. Saya beri ilustrasi yang terakhir sebelum kesimpulan. Ketika seseorang mengatakan, saya bisa setir mobil. Tapi waktu dia praktek setir mobil, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Loh, saya perlu matikan dulu. Waktu dia bilang dia bisa setir mobil, tapi dia bisa nabrak kanan, dia nggak boleh ngomong, saya bisa setir mobil. Dia belum bisa. Makanya tabrak kanan. Seorang mengatakan, saya bisa masak. Tapi masakannya cuma Indomie rasa ayam bawang, Indomie rasa kari ayam, apalagi Indomie rasa yang lain, ya itu masak sih. Tapi kalau cuma masak itu ya belum dikatakan bisa masak. Soalnya mengatakan saya bisa berenang. Tapi kalau dia masuk kolam renang, dia renangnya di pinggir ya, di pinggir, nggak berani ke tengah. Dia pilihnya yang di bawah leher dia airnya. Kalau yang lebih dari kepala dia nggak mau renang. Artinya dia belum bisa renang. Di tempat dalam nggak berani, di pinggir ya. Supaya kalau nggak kuat dia bisa pegangan yang tiang yang di pinggir. Belum bisa renang. Demikian juga sekalian. Seseorang yang sudah menjadi orang percaya, apalagi udah lama, maka selayaknya, sewajarnya dia bisa melakukan perbuatan baik. Oleh karena apa? Oleh karena Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-17 pasal 3 tadi, saya ulangi, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Allah telah memberikan perlengkapan melalui beberapa pengajaran yang diberikan melalui firman-Nya. Allah memberikan perlengkapan pada setiap orang percaya supaya mereka mampu melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Saya menyimpulkan sebagai kesimpulan, ketika kita sudah mempelajari semua hal itu, apa yang kita akan dapatkan? Saya mengutip dulu, Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-7, pasal yang ke-4, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Berarti ketika saudara dan saya mengikuti ajaran dengan tekun firman Tuhan, bukan hanya yang kita baca hari ini, tapi termasuk yang lain-lain, maka kita akan punya daya tahan yang kuat sampai akhir hidup kita dengan tetap beriman pada Tuhan. Usia kita boleh makin lanjut, makin tua,
Tubuh kita boleh semakin lemah, tapi iman kita tidak menjadi semakin lemah. Saya merasakan tubuh saya, kekuatan tubuh saya beda dengan waktu saya umur 40, 50. Saya angkat buku satu kardus, berat rasanya. Anak saya angkat itu, udah saya angkat Pak. Kita berdua, nggak usah, diangkat aja. Kayaknya enteng. Buat saya udah berat. Kekuatan saya menurun. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Melewati berbagai rintangan, tekanan dalam hidupku, imanku tidak semakin lemah. Usia saya lumayan tinggi. Tapi di dalam kepala saya tidak pernah menaruh kata pensiun dalam pelayanan. Saya sudah melayani cukup lama. Dan saya bilang pada keluarga saya tidak punya kepala untuk pensiun. Artinya tidak punya pikiran untuk pensiun. Aku akan terus melayani Tuhan selama tubuhku masih mampu. Entah sebagai apa, I don't know. Kalau besok Tuhan suruh A, suruh B, suruh C, pelayanan, aku akan jalankan. Karena hatiku rindu selalu melayani Tuhan. Saya berkata pada saudara, makan tiap hari ajaran sehat. Dalam Alkitab Anda, itu semuanya ajaran firman Tuhan yang penting bagi hidup Anda. Karena saudara bukan hanya hidup dari makanan setiap hari, tapi Anda hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya akan akhiri khotbah saya. Saya akan pergi meninggalkan layar ini, meninggalkan layar TV Anda. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Meskipun saudara tidak melihat Dia, tapi Tuhan Yesus selalu beserta dengan saudara, menguatkan, menghibur Anda setiap saat dalam hidupmu. Anytime. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pada Engkau. Karena kesempatan ibadah pagi hari ini, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, membuat kami boleh merasakan hadirat yang sungguh luar biasa, kasih cinta-Mu yang luar biasa. Mendengar firman-Mu, aku menyampaikan firman-Mu. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dan aku berdoa bagi jemaat-Mu, kiranya berkat Tuhan yang melimpah, berkat dari Allah Bapa. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat yang limpah, kasih setia, rahmat yang limpah dari Allah Bapa turun kepadamu. Kasih sayang, cinta kasih Yesus yang tidak pernah berkeputusan, yang tanpa syarat akan turun limpah dalam hidupmu. Demikian juga persekutuan yang erat dengan Roh Kudus yang memimpin engkau terus dalam seluruh kebenaran yang memerdekakan hidupmu akan terus melimpah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Selamat menikmati makanan yang ada atau hiburan yang ada bersama keluarga Anda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.